Kalau gua lihat nih, kasus dana umat kemarin, itu mengingatkan gua tentang regulasi dari lembaga itu. Soalnya regulasi itu kan penting. Walaupun regulasi sering dianggap negatif, karena menurut orang-orang isinya cuma ngebatasin doang nih, tapi regulasi itu dikeluarkan atau dirumuskan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam perusahaan atau pemerintah untuk kebaikan. Lalu, apa sih sebenarnya regulasi itu? Di sepanjang video ini, kita akan kupas konsep regulasi. Bersama gua, Belmondo Scorpio. Gua kutip dari KBBI. Regulasi itu diartikan dengan singkat, padat, dan jelas, yaitu pengaturan. Kalau versi panjangnya sih, regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun, atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu. Istilah regulasi ini sih digunakan dalam berbagai bidang, misalnya di pemerintahan, perusahaan, lembaga, yayasan, sekolah, dan lainnya, yang membuat maknanya itu menjadi luas. Namun, umumnya sih, kata regulasi ini digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku di kehidupan kita dalam bermasyarakat. Biar hubungan kita nih jadi aman dan nyaman, maupun hubungan kalian. Nah, kita udah tahu nih apa itu regulasi. Sekarang gua akan kasih tahu kalian apa aja sih fungsi regulasi secara umum. Regulasi itu punya fungsi memberikan batasan dan kendali yang lebih besar bagi pihak yang merasakan, menciptakan lingkungan yang terasa damai dan tentram, melindungi hak dan kewajiban dari pihak yang merasakannya, memberikan arahan dalam bertingkah laku, dapat membantu untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan disiplin sehingga masyarakat tidak akan merugikan sesama. Nah, kemudian gue perlu kasih tahu bahwa regulasi itu nggak cuma satu loh. Regulasi itu punya jenis-jenisnya. Antara lain nih ada 4 jenis. Yang pertama, regulasi itikat baik. Regulasi ini merupakan peraturan yang memberikan ketetapan mengenai dasar perilaku di suatu daerah. Contohnya, di restoran itu umumnya punya regulasi kesehatan yang fungsinya untuk meminimalisir resiko penyakit akibat makanan, seperti keracunan makanan, sehingga bisa melindungi kita nih sebagai konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada regulasi arbiter. Regulasi arbiter ini merupakan aturan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dengan keputusan pengaturan yang dibuat berdasarkan fakta dan pendapat. Misalnya nih atau contohnya dalam menentukan penggunaan kendaraan, setir kiri atau setir kanan. Maka regulasi arbiter digunakan untuk menentukannya dari hasil pendapat dan akumulasi masyarakat. Dari kebiasaan yang ada, kita di Indonesia nih, pakainya setir kanan, sedangkan Amerika pakainya setir kiri. Yang ketiga, regulasi konflik. Regulasi konflik itu tujuannya adalah peraturan yang mengakui konflik intrinsik antara dua tujuan. Biasanya tujuan individu versus tujuan masyarakat dengan tujuan yang mengatur untuk kebaikan masyarakat yang lebih besar. Contohnya nih, dari regulasi berkendara yang baik. Kayak waktu nyetir, kita perlu pakai sabuk pengaman, harus sehat dan tidak dalam keadaan mabuk, yang tujuannya untuk kebaikan bersama nih. Kan kalau nggak kayak gitu bisa kecelakaan ya, tabrakan ya. Yang keempat, regulasi proses. Regulasi proses adalah cara yang melakukan arahan yang jelas tentang bagaimana suatu tugas dalam suatu proses tertentu harus diselesaikan. Karena itu, regulasi ini juga mengorbankan kreativitas dan inovasi karena dibatasi dengan regulasi itu. Contohnya nih, regulasi flow kerja. Kayak dalam perusahaan kita harus mengikuti flow kerja yang udah ditetapkan sama perusahaan. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa kasih pendapat kalian terkait hal ini atau video ini di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share. Jangan juga lupa subscribe channel Geolef dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru kami. Gua Belmondo Scorpio, sampai ketemu dalam episode kupas konsep selanjutnya.